Selamat datang, di depan saya itu ada Poco M8 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari sisi kanan atas layar, jadi dari sini, dan ketika Anda melakukannya, ini akan menampilkan tombol-tombol pintasan. Sekarang di sini kita mencari mode hemat daya yang secara default tidak diberi label. Dan Anda hanya perlu mencari ikon yang terlihat seperti baterai dengan tanda plus di dalamnya. Sekarang jika Anda tidak melihatnya, Anda bisa klik edit di sini dan menambahkannya dari daftar di bawah ini dengan tanda plus hijau. Jadi sebagai contoh saya akan menambahkan Ultra Battery Saver yang terlihat di sini dan Anda bisa lihat langsung ditambahkan. Anda juga bisa dengan menggulir ke paling atas mengaktifkan label-label ini di bagian toggle. Jadi jika kita aktifkan, label-label ini akan tetap menyala setelah Anda mengonfirmasinya. Seperti yang Anda lihat, jika sekarang saya menonaktifkannya, label-label ini tidak lagi terlihat. Jadi mari kita mulai dengan mode hemat baterai biasa. Untuk mengaktifkannya, Anda hanya perlu mengetuknya. Hal yang sama juga berlaku untuk Ultra, tapi itu satu hal. Anda juga bisa menahannya. Ini akan membawa Anda ke pengaturan, dan untuk kedua mode, saya rasa Anda punya beberapa opsi yang bisa disesuaikan. Jadi kita punya mode hemat baterai, kita punya opsi seperti jangan nyalakan layar untuk notifikasi, matikan always on display, matikan saat baterai terisi di atas 50%, jadwalkan waktu, dan juga matikan lagi saat baterai terisi di atas 50%. Tapi ini untuk mode ultra hemat baterai. Ini juga berlaku sepertinya untuk fitur penghematan baterai ultra, meskipun saya rasa Anda tidak bisa mematikannya juga. Jadi itu satu hal yang juga bisa kita lakukan dan navigasikan ke, saya rasa namanya adalah perangkat gear. Tidak, jadi itu akan ada di pengaturan. Mari kita lihat, nah di sini ada baterai dan Anda bisa lihat di sini kita punya mode saat ini, kita punya mode hemat baterai. Jika Anda mengkliknya, akan muncul informasi berapa lama waktu yang tersisa dalam mode ini. Jadi mode balance yang merupakan mode normal memberi kita 30,5 jam daya tahan baterai. Sekarang dengan mode hemat baterai kita mendapatkan 37,5 jam, jadi kita mendapat tambahan 7 jam daya tahan baterai hanya dengan mode ini. Dan sebenarnya tidak terlalu mengubah cara kerja perangkat. Apa yang akan dilakukan yang sebelumnya tidak disebutkan di sini adalah bagaimana perangkat berinteraksi dengan Wi-Fi dan data seluler. Dan untuk lebih tepatnya, perangkat pada dasarnya akan memutuskan koneksi ketika Anda tidak menggunakannya. Dan biasanya ada dua versi. Salah satunya adalah di mana ponsel pada dasarnya akan terhubung kembali secara berkala untuk melihat apakah ada notifikasi dari aplikasi yang terlewat dan membutuhkan koneksi internet. Jadi itu akan membuat Anda menerima notifikasi secara massal setiap entah 10 atau 20 menit dengan asumsi Anda memang punya notifikasi. Dan opsi lainnya adalah perangkat mungkin tidak akan mencari notifikasi atau menyambung ke jaringan selama Anda tidak menggunakannya. Dan ketika Anda mulai menggunakannya, barulah perangkat akan melakukan itu. Saya tidak tahu yang mana yang digunakan di sini, biasanya hanya salah satu dari ini, bukan keduanya. Jadi, ya begitu. Dan jika itu adalah sesuatu yang mengganggu Anda bisa mencoba melakukan beberapa hal lain untuk menghemat daya baterai Anda. Menonaktifkan hal-hal seperti Wi-Fi dan data seluler, atau hanya salah satunya, akan memberikan dampak tertentu pada baterai Anda. Hal lain yang menjadi penyebab terbesar borosnya baterai adalah tingkat kecerahan layar Anda. Seperti yang bisa Anda lihat, saya hampir memaksimalkan kecerahan di sini dan ini jelas akan mengurangi masa pakai baterai saya secara signifikan. Jadi saya bahkan tidak perlu mengaktifkan mode hemat daya. Jika saya menurunkan kecerahan ini sekitar setengahnya, saya akan mendapatkan peningkatan daya baterai yang signifikan. Tapi ini hanya berpengaruh pada ponsel saat layar menyala, tidak terlalu berpengaruh jika Anda tidak menggunakannya dan ponsel hanya tergeletak di meja. Ini tidak akan terlalu berdampak kecuali saat Anda benar-benar menggunakan perangkatnya. Disitulah hal ini akan berpengaruh. Dan biasanya Anda juga akan memiliki beberapa tombol pengaturan lain di sini, seperti misalnya NFC yang hampir selalu aktif, hampir selalu diaktifkan. Kamu bisa melihatnya di sini. Mari kita lihat jika saya menambahkannya, apakah ini aktif? Tentu saja aktif, karena jangan sampai kamu punya privasi di ponselmu, jadi kamu bisa mematikannya.
Dan jika kamu butuh daya tahan baterai ekstra dan tidak terlalu peduli dengan kenyamanan penggunaan perangkat, tapi hanya ingin baterainya bertahan selama mungkin, kamu bisa menggunakan mode Ultra Battery Saver yang sudah saya tambahkan di awal. Tapi saat saya mengaktifkannya, kamu akan melihat bahwa ini memang memengaruhi cara perangkat berfungsi. Jadi ada hal-hal seperti membatasi aktivitas yang mengonsumsi daya, membatasi aktivitas latar belakang, menurunkan kecerahan layar, dan beralih ke mode gelap. Dan kamu bisa lihat kok, sekarang kita tidak punya wallpaper lagi, itu salah satu perubahannya. Waktu layar mati juga dipersingkat. Hanya ada beberapa aplikasi saja, kamu bisa menambah lagi, meskipun tidak terlalu banyak. Tidak ada tren naik. Di notifikasi kamu hanya punya sedikit toggle saja. Bahkan notifikasi pun sudah tidak ada lagi di sini. Dan perangkat ini sekarang hanya memberitahu saya berapa sisa baterai yang saya miliki di sini. Kamu hampir tidak bisa melihatnya, sangat redup. Kita punya opsi edit untuk menambah beberapa aplikasi tambahan dan ada tombol X untuk keluar dari mode ini. Jadi saya akan klik tombol itu. Dan sekarang ini mode ini akan dimatikan, kembali ke pengaturan karena saya ingin menunjukkan sesuatu. Jika kita kembali ke menu baterai dan menurunkannya, dan kamu bisa lihat bahwa mode Ultra Battery Saver sekarang memberi kita waktu hingga 97 jam 14 menit. Ini bukan angka pasti, ini didasarkan pada persentase baterai dan bukan pengaturan saat ini. Jadi sebagai contoh, seperti yang saya sebutkan, tingkat kecerahan layar akan sangat memengaruhi daya tahan baterai kamu. Ini seharusnya benar-benar bisa meningkatkan daya tahan baterai. Hal yang sama juga berlaku untuk mode normal dan yang satu ini, dan kita masih punya 30, 37, dan 39. Penurunan tingkat kecerahan sebanyak ini seharusnya bisa memberi kita tambahan beberapa jam daya tahan baterai, tapi di sini sama sekali tidak berpengaruh. Jadi, perlu diketahui bahwa ini bukan angka pasti tentang berapa lama baterai kamu akan bertahan, ini hanya perkiraan kasar, tapi tetap saja 97 jam. Jika kamu sedang kepepet dan perangkatmu misalnya tinggal 10% atau semacamnya, dan kamu butuh itu bertahan sampai sisa hari. Ya, aku cukup yakin ini mungkin bisa melakukannya, mengingat kondisinya sekarang. Dengan baterai di angka 88, aku masih bisa mendapatkan 90 jam lagi, atau hampir 100 jam daya tahan baterai. Jadi pada dasarnya, ini setara dengan lebih dari 1 jam per 1%. Jadi intinya itu aja. Semoga ini sangat membantu buat kamu. Dan jika ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan sudah menonton.